balik lagi di Radio Tenpi, radionya 105 SMAN 106 Jakarta. Oke, balik lagi di episode 3 bersama saya Anggita Julia Izati dan saya Tatia Fania. Oke, jadi kita ini nggak cuma berdua, bisa kalian lihat di tengah ada narasumber yang masih nunggu untuk ditanya. Oke, jadi kita bakal tanya-tanya tentang teknologi kayak ya. di video sebelumnya. Oke, Jangan lupa ditonton oh iya, ya. sebelumnya mau minta buat Mbak Ayu perkenalan, terus latar belakangnya juga, kayak sekolahnya di mana gitu, atau sekarang kesibukannya apa? Persiapkan. Oke. Hai, nama saya Ayu Novalisandi. Sekarang ini saya sebagai peneliti muda di Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi sebelumnya kita itu ada namanya LIPI, Batan, BPPT, yang ngurusin nuklir dan mungkin astronomi ya. Di dekat sini juga ada 8 nih. Tapi sejak 2020 itu gabung semua jadi Badan Riset Inovasi Nasional. Kerjanya apa? Terkait apapun yang berhubungan dengan riset, artinya penelitian. Yang biasanya nanti ada juga inovasinya nih. Jadi bikin roket segala gitu kita, gitu ya. Nah, sekarang ini sekarang posisinya saya ada di Direktorat Pembangunan Manusia, Kependudukan dan Kebudayaan, khususnya sekarang lagi ngerjain tentang kurikulum Merdeka Belajar. Berarti sangat keterkaitan Iya, sekali ya keterkaitan dengan sama- topik kita iya, hari ini. Iya, betul. Jadi sekarang kita lanjut ke mau nanya-nanya nih. Boleh. Untuk pertanyaan ya, pertama. ya, untuk pertanyaan pertama mau nanya nih. Jadi kan zaman dulu sama zaman sekarang metode belajarnya pasti beda banget nih. Sekarang pakai teknologi gini-gini. Jadi kayak menurut Bayu perbedaan apa sih yang beda dari metode dulu sama sekarang dalam belajar? Oke, sekarang kalau bicara metode ya, sekarang mungkin kita bisa kaitkan dengan konteks ya. Sekarang bahasanya itu lebih ke revolusi industri 4.0. Tahu nggak asalnya itu dari mana sebelumnya nih? Nah, kalau belum tahu nih aku kasih tahu dulu. Jadi revolusi industri itu pertama itu ditemukannya kapal uap gitu. Kemajuan teknologi itu mulai dari situ sampai mulai ditemukannya telepon, listrik, dan kemudian sekarang ini ujungnya adalah era bermedsos. Makanya sekarang metodenya jauh banget bedanya gitu kan. Jadi benar-benar alat teknologi itu tuh bukan hanya bukan hanya alat sekarang. Jadi kayak kita ketinggalan handphone itu udah kayak Beda sekali. beda banget ya. Iya. Ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi Iya. kalau ketinggalan handphone tuh nggak bisa. Gitu. Nah, belajar pun lewat handphone, belajar pun lewat teknologi, dan barangkali sekarang ini teman-teman sekarang, kalau saya bilang teman-teman ya. Iya. Maaf ya, muda. Masih muda guys. Muda ya. Jadi teman-teman sekarang kalau misalkan belajar mungkin jarang banget pakai buku, bener literally buku gitu. Bisa jadi lebih ke e-book, atau sekarang belajarnya softwarenya itu jauh banget loh kita. Kalau kalian kan tadi berani sebutannya apa? Gen Z ya? Gen Z. Nah, kalau aku nih beda, generasi sebelumnya adalah generasi milenial. Karena itu pertama kali ditemukannya juga kita nggak pakai lagi harus pakai disket nih komputer itu. Kalau sekarang kan begitu nyalain langsung nyala nih komputernya. Nah, jadi sejauh itu kalau kita lihat perbedaan metode belajar, toolsnya berkembang lebih jauh banget. Dan sekarang orang-orang mungkin bukan hanya nulis tugas. Sekarang aku tanya deh, dengan adanya podcast dan video ini udah masuk penilaian kan? Iya. Kalau zaman dulu itu belum Nggak masuk. ada. Nggak ada jadi seperti itu. Jadi beda banget ya perbedaannya. Sangat signifikan. Nah, perbedaannya tadi kuncinya ada di mana? Perkembangan Di perkembangan Teknologi, khususnya di handphone ya. Iya, jadi eranya berbeda, mulai dari ditemukannya kapal uap sampai dengan ditemukannya tadi media sosial tadi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Ya. sebagai seorang ibu Ibu nih, ya, karena Mbak Ayu ini sebenarnya udah punya anak ya guys, punya 2 anak ya guys. Jadi sebagai seorang ibu, ya, bagaimana nih kesulitan yang dihadapi dari perkembangan teknologi dan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Oke. Kalau untuk mengatasi perkembangan teknologi ya, secara teori kalau
levelnya generasi milenial seperti saya, ini kita bilangnya migran gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak yang 2000-an ke bawah lahirnya, itu kita bilangnya itu digital native. Jadi secara teorinya itu seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan bahkan mulai dari lahir itu langsung mereka tuh terekspos sama teknologi. Paling gampang adalah AC. Iya, AC. Udah gitu untuk supaya supaya anteng gitu ya, biasanya udah di-setelin YouTube kebanyakan kan seperti itu. Nah, sekarang PR-nya lagi adalah bagaimana pada akhirnya relasinya dengan cara ada yang gagal teknologi nih ya. Iya, betul, gitu. Nah, ada konsep baru lagi, ternyata kita itu ada skill yang perlu kita kembangkan, yaitu pembelajar, karakter pembelajar. Jadi bisa jadi di era saya itu ada pengetahuan atau skill yang udah nggak cocok lagi kita terapkan. Pada akhirnya kita harus belajar skill baru. Gitu. Caranya dengan sekarang era bermedsos itu yang penting kita memilih akses jaringan yang benar. Jadi kalau kalau di mau belajar sejarah kan sekarang ada ACC ya, ACC channel, atau sekarang ada asumsi kumparan tuh buka di video itu, kita belajar hal baru lagi. Jadi skill pembelajar itu yang perlu dikembangkan. Teknologi itu satu hal dan itu akan berkembang terus, jangan khawatir ya. Berarti setiap tahunnya mungkin akan berkembang Iya, terus ya, seperti betul. itu. Ya, Kurang lebih seperti itu ya. Masih dengan topik yang sama, menjadi seorang ibu ya. Jadi kan pasti Mbak Ayu anak-anaknya dikasih teknologi, jadi kasih tab gitu kan. Gimana sih caranya kayak biar mereka nggak terus main HP, terus masih mau baca buku gitu? nah, pertanyaan bagus banget nih kita nih. Itu juga kayaknya tuh ibu-ibu sekarang ini jadi concern di masalah nanti kalau dikasih handphone bukannya belajar malah nanti Mobile Legend atau TikTokan. Nah itu memang kendalanya ya. Tapi kalau buat Mbak Ayu pribadi, untuk tips para mungkin calon ibu-ibu muda yang ada di dimanapun yang sedang nonton ini ya. Jadi pertama itu adalah bagaimana anak itu menyukai buku sih dari awal, dari mulai dia lahir itu umur 1 tahun, 2 tahun, meskipun itu nanti akan digambar dan dicoret-coret ya, istilahnya kasih dia buku, memperkenalkan buku itu nggak mesti langsung dibaca. Jadi anak bayi kan nggak mungkin dia langsung baca ya. Tapi akhirnya apa, orang tuanya yang belajar baca, mendongeng. Teknologi zaman sekarang itu enaknya sekarang adalah Spotify. Itu adalah salah satu trik saya ya. Jadi mulai dari anak itu kira-kira bisa memahami cerita, bukan hanya kata per kata tapi satu kalimat. Setiap mau tidur itu kita bisa kemudian setel Spotify ya paling enggak, untuk kemudian kita bangun cerita apa yang ingin kita masukkan ke dalam alam bawah sadarnya dia. Yang jelas ceritanya yang kita pilih nih sebagai orang tua, harus bermutu atau harus apa. Tapi kuncinya cinta buku itu adalah dikenalin. Daripada ajak ke mall yang memang ujungnya adalah membeli, jadi kita bisa ajak ke perpustakaan atau juga ke toko buku. Kemudian mungkin saya juga kemarin terinspirasi sama Maudy Ayunda. Ya, jadi kita penasaran ya, kok dia bisa seperti itu. Ya walaupun memang dari awal dia sudah keren ya, tapi ternyata dari ceritanya Maudy Ayunda itu dia bilang nih, kalau dia itu pada saat dia ada prestasi atau sesuatu apapun, kita selalu dikasihnya tuh bukan baju atau apa. Kamu mau minta buku apa? Iya. Mungkin itu salah satu caranya ya. Iya. Ya. Jadi Inspirasi dari situ. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kan kayak yang Mbak Ayu bilang tadi, Mbak Ayu peneliti gitu kan, peneliti ilmu sosial gitu-gitu, apalagi meneliti kurmer juga nih kan. Jadi apa sih pendapat Mbak Ayu tentang kurmer gitu? Kan sebagian besar sekarang sekolah-sekolah udah kurikulum merdeka semua nih. Jadi gimana pendapatnya? Sebelumnya harus kita bedah juga di awal ya, sebagai konteks aja. Kurikulum merdeka itu adalah satu bagian kecil dari Merdeka Belajar. Kurikulum merdeka itu episode ke-14 ya.
artinya dia ada sebagian kecil dari banyak hal yang perlu diperhatikan ya oleh para guru. Itu satu. Yang kedua, pendidikan itu tidak mesti tentang persekolahan. Makanya kenapa ada Merdeka Belajar. Ya, kurikulum itu posisinya ada di sekolah. Nah, ketika perbedaan kurikulum sekarang hingga mungkin nanti bisa terus berkembang, nggak kita tadi ya, kalau kita itu udah 10 kali ganti kurikulum sejak Indonesia itu merdeka tahun 1945, mulai dari 1947, tadi 57, 68, 2004, 2006, terakhir itu kan 2013. Dan artinya apa? Kenapa sih mesti berubah? Karena pada saat kita menetapkan sebuah kurikulum, artinya ada harapan bagaimana generasi mendatang itu sudah punya bekal yang cukup. Gitu. Kurikulum pertama awal banget ya kita 1947 itu lebih kepada bagaimana masyarakat itu bernegara. Kemudian betul, jadi kan kita baru merdeka nih, jadi konsep bernegara itu kayak apa gitu kan? Masih mendalami bagaimana. Betul. Karena kan kita tadinya penjajahan ya, istilahnya kolonialisme, terus kemudian tiba-tiba oke, setelah ini ada kemerdekaan tahun 1945, terus mau ngapain? Iya. Nah, itu. Kemudian saya langsung skip aja ya karena itu bisa panjang. Kita langsung kenapa ke Merdeka Belajar itu ada kurikulum merdeka. Kemarin itu hasil dari riset teman-teman, kita sepakat semua bahwa teman-teman yang sekarang tuh udah ada di level SMA akan menjalani kehidupan yang sama sekali belum pernah dijalankan oleh generasi-generasi sebelumnya. Barangkali pernah ada itu flow praktis ya, pasca adanya COVID kemarin, kemudian digital massive, perkembangan teknologi secara masif, ini yang kemudian ini harus ada yang berubahnya itu secara tatanan metodenya dan kebutuhan generasi untuk kegiatannya itu berbeda. Gitu. Jadi kenapa akhirnya ada kurikulum merdeka dan sekarang mungkin hanya guru-guru di Pulau Jawa ya untuk saat ini, karena kan untuk belajar tentang kurikulum merdeka itu kita gurunya itu kan dilatih dan tidak semua guru punya kesempatan untuk berlatih. Masalahnya sekarang itu yang sedang kita coba usahakan kita latih ya. Nah, tapi untuk konsepnya udah paham ya. Bisa jadi ke depan itu bukan kurikulum merdeka lagi, ada kurikulum apa lagi karena tergantung apa tadi zaman kebutuhan generasi. Oke. Nah, sekarang nih apa sih perbedaan perkembangan teknologi yang kakak rasakan antara luar negeri dan Indonesia? Iya, kan Bayu pernah belajar atau bekerja kayak ke luar negeri, itu kayak pasti teknologinya tuh beda banget kan perkembangannya sama Indonesia. Yang dirasakan itu seperti apa? Perkembangan teknologi ya. Kalau balik lagi secara teori, dulu tuh dunia itu kayak dipisahkan antara negara dunia 1, 2, 3. Dulu tuh Indonesia itu selalu dibilangnya negara dunia ketiga. Sekarang udah nggak bisa masuk lagi, gitu kan? Negara dunia ketiga kan berkembang tuh. Nah, awalnya aku kira juga Amerika itu juga negara dunia pertama loh gitu. Ternyata bukan. Ternyata Amerika itu negara dunia kedua. Nah, negara dunia itu pertama itu yang mana? Eropa. Nah, pengalaman pada saat saya pergi ke Eropa itu ada Belanda dan Republik Ceko misalnya, ya daerah-daerah Eropa Barat ya. Jadi kalau sekarang Indonesia itu udah untuk kasus Jakarta itu udah ngejarnya udah luar biasa. Sekarang bahkan yang deg-degan tetangga kita nih, Singapura. Karena sekarang di sini juga ada MRT, LRT, ya kan. Cara belajar juga apapun menjadi lebih dekat. Tapi kemudian apa dong yang bedain antara di sini sama di sana gitu kan? Mungkin sekarang kelihatannya klise ya, jawabannya adalah kalau di sana kebebasan untuk melakukan riset kemudian menghasilkan sesuatu itu didorong betul oleh pemerintahnya. Amerika itu bergerak dengan Silicon Valley-nya. Jadi bagaimana kemudian teknologi 5G itu ada satu tempat tuh tadi ya di Amerika itu
dia tuh kayak tempat benar-benar untuk mengeluarkan inovasi. Berarti ada tempatnya tersendiri ya. Ya, jadi secara pendanaannya juga luar biasa hebat, dan kalau di Indonesia sini kita mesti masih bebenah ya istilahnya, pasca adanya BRIN kita harap lebih baik ya, karena dia yang akan menjadi ujung tombak bagaimana inovasi teknologi itu akan berjalan, karena sebelum itu harus di riset dulu. Nah kalau di mungkin patokannya di Belanda itu teknologinya, karena lembaga-lembaga risetnya itu sudah bertahun-tahun lalu lah ya. Tau nggak bedanya kenapa bayi kemarin ambilnya Belanda tuh? Kenapa tuh bisa? Nah ini kalau bisa dilihat, pernah tahu bagaimana Belanda itu benar-benar menjaga dokumentasi apa yang mereka lakukan. Hari ini tuh ada dari zaman perang ya, bahkan berkas-berkas 350 tahun lalu tuh mereka tuh masih tersimpan rapi. Ada satu perpustakaan besar di Den Haag itu, dia itu benar-benar menghargai bagaimana padahal riset itu bisa dilakukan dari pencatatan. Nah, padahal sekarang ini bisa melakukan pencatatan itu loh. Semua dicatat. P5-nya juga kan harus dicatat dengan baik, karena itu yang akan jadi kita tahu kita akan mengembangkan ke arah mana. Jadi jangan sampai kesalahan itu dilakukan kedua kalinya. Itu sih. Yang penting tujuannya itu ya. Iya. Oke, yang selanjutnya ini jadi kan teknologi udah berkembang sangat pesat banget ya. Jadi kayak semuanya pakai teknologi, kayak bayar aja semua pakai HP, nggak perlu pakai dompet, Tidak bisa lepas ya dari semua pakai kartu gitu kan. Jadi kayak berpengaruh banget sama dunia gitu kan. Terus juga Mbak Yu pasti sekarang di kantor semua juga pakai teknologi semuanya. Jadi kayak menurut Mbak Yu nih teknologi ini ada pengaruhnya nggak sih dari dulu sampai sekarang di dunia perkantoran tuh kayak di dunia bekerja tuh berpengaruh banget nggak sih? Dampaknya itu seperti apa? Mbak Yu akan menjawab dengan dua cara ya. Yang pertama yang secara level mikro, bahwa bagaimana keberadaan teknologi ini mampu menyelesaikan banyak persoalan. Kalau kasus Jakarta, kembali lagi kita kasus Jakarta di sini, itu juga adalah salah satu alat pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan, gitu kan? Jadi lewat dana BUP yang biasanya oleh pemerintah itu kita perlu program pemerintah itu dia perlu data, gitu kan? Nah data itu salah satunya di kolek itu dikumpulkan melalui teknologi, makanya kita tolong diisi linknya gitu kan, kita tahu kebutuhannya berapa, programnya turun, dana turun. Betul, jadi seberpengaruh itu. Tapi untuk memang level kantor kayaknya kita kalau nggak pakai teknologi lagi gitu ya, kemudian dengan cara apa sebenarnya kita bisa menjalankan kehidupan ini? Banyak film-film juga kan sekarang ketika listrik mati terus apa yang bisa kita lakukan. Nah makanya sekarang meskipun teknologi itu menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan kita, tapi yang tidak boleh terlewat, balik lagi ke kurikulum Merdeka adalah manusianya. Bagaimana manusianya itu berpikir secara kreatif, inovatif. Jadi kalau memang teknologinya itu listriknya tiba-tiba mati semua, kita harus ngapain? Apa iya karena listrik mati program gak jalan? Tidak mungkin juga. Betul. Akhirnya manusianya itu yang menjadi jadi man behind the teknologi. Kasus yang kedua, jawaban yang kedua ini yang cukup keren adalah kalau Gita sama Tatia sekarang itu banyak bahas tentang geopolitik, cara dunia ya, geopolitik. Dulu belajar sejarah itu ada namanya bagaimana kolonialisme itu karena ingin mendapatkan kejayaan ya, gospel and glory. Nah sekarang pun sebenarnya konsepnya masih sama, tapi kalau dulu mungkin jualannya itu adalah rempah-rempah, kemudian bergerak ke arah penjualan senjata. Sekarang tuh lebih ke teknologi. Jadi menciptakan virus komputer misalnya kayak tahun 2020-an ya,
itu ada virus komputer, itu sekaligus dengan antivirusnya. Ini teknologi itu seperti Iya, itu. iya. Bahkan teknologi itu nggak melulu tentang komputer atau laptop. Teknologi itu sudah berkembang itu sampai ke isu-isu tentang kesehatan, tentang virus COVID atau dan lainnya. Bahkan genomics itu konsep baru, bagaimana orang merubah DNA gen di dalam tubuh manusia supaya tadinya dia turunan diabetes jadi turunan diabetes. Itu teknologi. Jadi Mbak Ayu ingin membawa diskusi ini bahwa teknologi itu bukan sekedar laptop, di perangkat itu perangkat teknologi, tapi teknologinya itu sendiri itu beyond dari konsep itu sih kita. Gitu ya. Iya. Jawabannya bagus banget ya guys. Jadi kayak iya Mbak Ayu juga kan punya medsos nih. Ya. Nah, bisa dipromosiin juga ke ini. Terus Terusnya apa ya? ada juga Mbak Ayu juga punya kan itu juga pakai teknologi juga. Mbak Ayu suka moto-motoin gitu. Itu kan juga teknologi kan. Jadi kayak yang kepo bisa langsung di sini mungkin. Di situ Mbak Ayu ngupload juga tentang fotografi ya. Fotografi gitu. Ya, banyak informasi yang bermanfaat untuk kalian Iya, juga. betul. Jadi nanti boleh di yang follow. di Lisandi di Instagramnya. Tapi memang kalau untuk yang khusus foto di Mama Jelly Foto. Mama Jelly. Ya. Jadi Mbak Ayu ini punya panggilan tersendiri guys. Biasa dipanggil Mama Jelly guys. Ya. Jadi tadi itu udah di pertanyaan terakhir nih Mbak Ayu. Jadi Cepat udah sekali. selesai ya. Waktunya cepet banget. Terus juga mau berterima kasih banget sama Mbak Ayu udah mau datang ke podcast ya. Kita udah selesai ya guys. Jadi mau minta buat kalian juga yang penasaran di episode selanjutnya bisa di subscribe, di komen juga, di like, terus juga di share ya guys. Jangan lupa ya. Ya, oke, kita tutup podcastnya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.